Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Adrevi Putri dengan NIM 210586165. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktek mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Pada kali ini, saya mengambil materi yaitu tentang interaksi sosial, yang dimana peserta didik dapat membedakan antara interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, setelah guru memasuki ruang kelas, guru akan memberikan salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu, guru akan mengabsen peserta didik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ketua boleh memimpin doa. Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya juga kami mau mengambil absen dulu. Haura Ramadina, Ibu Firdana Tania, Mutiara Menjahasi, Indah Sesenkarani, Dunia Amal Juruta, Hafiza, Rehan, Nihya Nazla, Muhammad Akbar, Sinta Basari. Ada yang namanya belum disebut? Siapa? Setelah mengabsen peserta didik, guru melakukan persepsi dengan membahas materi pembelajaran sebelumnya dan mempersiapkan materi untuk pertemuan saat ini. Baik, di sini apakah ada yang ingat atau materi kita minggu kemarin? Mutiara? Yang penyimpang itu Apa? perilaku penyimpang. Materi yang akan dipelajari oleh peserta didik adalah interaksi sosial. Setelah itu, guru memberitahukan tentang tujuan pembelajaran, materi, indikator pada pertemuan yang sedang berlangsung. Kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, dalam interaksi sosial itu ada yang namanya bentuk-bentuk interaksi sosial. Apakah ada yang tahu apa bentuk-bentuk dari interaksi sosial? Silakan Mutiara. Interaksi sosial terbagi menjadi tiga, yaitu asosiatif, disosiatif, dan akomodatif, Bu. Interaksi sosial asosiatif itu interaksi sosial yang bagaimana? Mutiara. Silakan Indah. Kalau yang asosiatif itu interaksi yang positif, Bu. Sedangkan yang disosiatif itu bersifat lebih ke negatif, Bu. Kegiatan inti, memberikan stimulus atau stimulation. Guru memberikan stimulus berupa masalah untuk diamati dan disimak peserta didik melalui kegiatan membaca, mengamati video, atau melihat gambar, dan lain-lainnya. Nah, bagus Indah. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti setelah video ini Ibu tampilkan, Ibu akan bertanya, nanti siapa yang mau bisa menjawab, Ibu yang perhatikan. Ibu suruh ke depan ya. Oke.
Baik, dari video yang sama-sama kita tonton tadi dapat saya ambil kesimpulan di mana itu adalah toleransi atau keberagaman. Dan istilah kita lihat ada seorang yang beragama Hindu dan juga seorang yang beragama Muslim pada saat ingin ke masjid ketika temannya capek, namun dengan baiknya temannya yang Hindu ini meminjamkan sepedanya untuk dibawa oleh temannya yang Muslim. Nah, dari artikel yang Ibu tampilkan di depan, itu tentang kerjasama Indonesia dengan negeri Tiongkok dan Sabang Surabaya. Nah, ini termasuk ke dalam interaksi sosial asosiatif, yang dimana interaksinya itu ya bersama positif dan baik. Contohnya ini kerjasama antara Provos dengan masyarakat untuk kampanye pengurangan penggunaan sampah plastik. Nah, itu merupakan contoh dari interaksi sosial asosiatif. Nah, setelah ini kau akan memberikan mekanisme itu KPD. Sebelum menjawab KPD itu, Anda akan menonton video pendek ini agar dapat bisa menjawab dari KPD yang akan diberikan nanti. Setelah mengamati video, guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan interaksi sosial yang ada di dalam video. Setelah itu, guru membagi peserta didik menjadi kelompok pembagian tugas. Selanjutnya, Ibu akan memberikan Anda semua itu lembar kerja, yang dimana isinya berkaitan dengan dua video dan satu artikel yang telah diberikan tadi. Ibu akan membantu Anda semua dalam 4 kelompok yang mungkin berdasarkan tempat duduk aja ya. Setelah peserta didik dibagi dalam bentuk kelompok pembagian tugas, peserta didik mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan dan berkaitan dengan interaksi sosial dan dapat membedakan antara interaksi sosial asosiatif dan mengolah data atau data processing. Peserta didik menganalisis data yang telah ditemukan dengan berbagai data lain dan berbagai sumber lainnya. Salah satunya, guru telah menyediakan bahan ajar online yaitu Flipbook yang dapat diakses oleh peserta didik melalui handphonenya masing-masing. Untuk membantu Anda semua dalam menjawab lembar kerja itu, Ibu menyediakan yang namanya bahan ajar online dan juga Ibu akan pilihnya ke handphone Anda masing-masing untuk membantu lembar kerja. Peserta didik akan melakukan diskusi kelompok, menyelesaikan tugas yang disajikan oleh guru dengan menggunakan ide-ide yang telah dikelompokkan, dan peserta didik akan menggunakan ide-idenya untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. Tahapan memverifikasi atau verification.
Lainnya kelompok satu mungkin bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Perwakilan dari kelompok satu akan menjawab pertanyaan karena akan diskusi kami. Satu, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Kedua, interaksi terbagi dua, asosiatif dan disosiatif. Mungkin sekian Bu. Mungkin sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berdua akan membacakan hasil diskusi kami. Identifikasi dan jelaskan bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif yang tergambar dalam video pembelajaran tersebut. Lalu analisislah interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentasi, peserta didik diberi kesempatan untuk menyimpulkan suatu kejadian atau masalah terkait dengan yang sedang dikaji. Setelah itu, guru menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, setelah Anda semua mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, di sini gua akan menarik kesimpulan dari itu bentuk-bentuk interaksi sosial itu. Pertama, interaksi sosial itu terdiri dari namanya kerjasama, kalau yang disosiatif itu interaksi sosial bersifat negatif itu seperti pertentangan, atau konflik. Penutup. Guru akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terkait dengan penguasaan materi, pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan. Guru memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Setelah itu, guru akan memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Setelah itu, guru juga menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Setelah menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, pembelajaran ditutup dengan berdoa dan memberikan salam. Dari materi pembelajaran kita pada hari ini, nah untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang tindakan sosial. Nah, untuk anak-anak semua diberi tugas itu membuat catatan tentang tindakan sosial berdasarkan nanti dengan bahan ajar online yang akan ibu kirimkan ke dalam grup. Nah, dari situ nanti kalian anak-anak semua membuat catatan tentang tindakan sosial. Ke depan akan ibu tadi presentasikan satu-satu ke depan. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan rangkaian dari kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan materi interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Sekian dari video pembelajaran saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.